Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke-15 kali ini saya akan mereview kembali materi hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Prof. Dr. Hajah Heri Nuraini SHMH beserta Bapak Dr. Muhammad Dendi Aridayandi SHMH. Daya paksa ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pertentangan antara dua kepentingan hukum, contoh ares papan Karniandes. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contoh Optician Ares tahun 1932. Yang ketiga, pertentangan antara dua kewajiban hukum, contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada bela paksa atau nudwir. Bela paksa atau nudwir diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu. Karena tidak ada jalan lain. Udah mepet banget lah. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong, mendadak, dan seketika itu juga. Terus yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, lalu harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau nudwir excess diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras, misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi gitu. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan gitu. Nudwir excess harus dilakukan dengan hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, panik, khawatir, bingung, perasaan marah yang sangat marah. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Lalu melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga Wetterlich-Fursiff, yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Kemudian perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Kemudian perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal, yang rasional. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar gitu. Kemudian melaksanakan perintah jabatan, disebut juga Amtelibevel, yang dibedakan dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah ada pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah ada pada pasal 51 ayat 2 KUHP. Seorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik atau umum lah. Kemudian perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan
kewenangan jabatannya. Jadi tidak dapat sewenang-wenang lah gitu. Jadi harus ada sesuai di ruang lingkup kewenangan jabatannya. Di luar itu tidak bisa. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari jurisprudensi adalah fungsi negatif dari sifat melawan hukum material ares dokter hewan. Yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Dengan menggunakan alasan pembenar yaitu hukum disiplin atau cuhreh, persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan. Dengan menggunakan alasan pemaaf, itu yang terakhir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran dan saya harus masih banyak belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.